Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Melani dengan nomor stambuk M1B119050, jurusan Ilmu Lingkungan B, mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup. A. Politik hijau. Pelestarian lingkungan dan pemanasan global saat ini tengah menjadi keprihatinan bersama di mancanegara. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau. Di Indonesia sendiri, lingkungan hidup adalah isu mendasar yang terpinggirkan dalam simpang siur dan hiruk-pikuk isu politik permukaan. B. Ekonomi hijau. Seluruh krisis yang timbul pada lingkungan diakibatkan oleh kesalahan dasar dalam penempatan modal. Selama 2 dekade terakhir, sebagian besar modal disalurkan ke dalam sektor properti, bahan bakar fosil, dan struktur aset keuangan derivatif. Saat ini dibutuhkan kebijakan publik yang lebih baik, termasuk intervensi regulasi untuk mengubah misi alokasi modal selama ini di seluruh dunia, terutama negara berkembang. C. Kota hijau. Kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Secara jawaban atas semakin memburuknya kondisi lingkungan kota. Kota hijau mempunyai kesamaan dengan konsepsi kota yang berkelanjutan yang menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan kota. D. Bangunan hijau. Bangunan hijau adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga dalam operasional pemeliharaannya, memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, penghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan pemeliharaan kesehatan penghuninya. Gedung hemat energi atau dikenal dengan sebutan green building terus digalakan pembangunannya sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap perubahan iklim. E. Industri hijau. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada 2 tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Di dalam sistem ini dioptimalkan siklus material, mulai bahan mentah hingga menjadi bahan jadi. Komponen produksi dan pembangunan akhir, tujuan utamanya adalah untuk mengorganisasi sistem industri sehingga dihasilkan suatu jenis operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi sebagai bangunan hijau, yaitu ada 6. Yang pertama, konservasi energi. Yang kedua, penyesuaian dengan iklim. Yang ketiga, meminimalkan pemakaian sumber daya. Yang keempat, memperhatikan pemakai. Yang kelima, memperhatikan lahan. Yang keenam, holistik. Strategi implementasi industri hijau yaitu ada 4. Yang pertama, optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang kedua, minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup. Yang ketiga, proses dematerialisasi. Yang keempat, menghapus ketergantungan pada sumber energi fosil. F. Teknologi hijau. Teknologi hijau adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Untuk masa mendatang, teknologi hijau merupakan suatu bidang yang akan melahirkan banyak inovasi dan perubahan dalam kehidupan manusia. Teknologi hijau merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan kehidupan manusia di planet bumi ini. Teknologi hijau mengharuskan agar setiap perangkat baru lebih bersahabat dengan manusia, dapat didaur ulang, tidak bersifat beracun, dan tidak lebih penting dapat menghemat energi hingga 75%. G. Organisasi hijau. Berikut adalah daftar organisasi lingkungan, diklasifikasikan berdasarkan tipenya, yaitu ada 4. Yang pertama, global. Yang kedua, regional. Yang ketiga, organisasi pemerintah Indonesia. Yang keempat, organisasi non-pemerintah Indonesia.
Perilaku hijau. Perilaku hijau dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang mengutamakan pendidikan nilai, moral, sosial, dan kelestarian lingkungan di atas kepentingan lain yang sifatnya mengeksploitasi sehingga dapat merusak keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Perilaku hijau terlahir disebabkan oleh masalah lingkungan hidup, kehidupan manusia, dan makhluk hidup lainnya di bumi. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.